Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai aglomerasi ruang industri. Aglomerasi ruang industri sendiri merupakan fenomena di mana aktivitas industri cenderung terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor lokasi, dan juga faktor pendukung lain seperti infrastruktur dan juga ketersediaan bahan. Aglomerasi industri adalah pemusatan kegiatan industri di suatu wilayah yang memberikan keuntungan efisiensi bagi pelaku usaha, baik dari segi biaya, akses, maupun jaringan lain yang dibutuhkan oleh suatu industri tertentu. Tujuan utama aglomerasi adalah meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya terkait dengan biaya distribusi maupun operasional, serta meningkatkan daya saing industri itu sendiri melalui kedekatan antar pelaku ekonomi. Terdapat beberapa pendorong aglomerasi industri sendiri, antara lain adalah efisiensi terkait dengan transportasi, lalu juga ketersediaan tenaga kerja, dan juga kedekatan dengan pasar, dan juga infrastruktur yang memadai di suatu wilayah tersebut, serta adanya eksternalitas ekonomi seperti informasi dan juga teknologi. Aglomerasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu aglomerasi lokalisasi, yaitu industri sejenis yang berkumpul di suatu wilayah, dan juga aglomerasi urbanisasi, yaitu berbagai jenis industri yang berkembang di wilayah perkotaan. Aglomerasi sendiri memiliki dampak tentunya untuk suatu wilayah, yaitu dari segi dampak positif, aglomerasi memiliki dampak meningkatkan efisiensi produksi, berkembangnya suatu inovasi, dan juga yang paling utama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tidak hanya memiliki dampak positif, tentu dari berbagai macam kegiatan ada yang namanya dampak negatif. Dampak negatif itu sendiri muncul karena beberapa wilayah tentu tidak memiliki kemampuan, kualitas maupun hal-hal yang sama antar satu dengan lainnya. Ketika aglomerasi itu muncul, pasti akan muncul yang namanya ketimpangan antar wilayah. Kembali lagi seperti yang tadi disampaikan, bahwa tidak semua wilayah memiliki kemampuan, kekuatan, serta hal-hal yang mampu menjadi hal-hal yang sama, yang kemudian memunculkan ketimpangan wilayah tersebut. Selain itu, industri juga memunculkan masalah-masalah lain seperti kemacetan, karena di mana ketika suatu kegiatan menarik banyak orang tentu akan menimbulkan kemacetan, serta kemungkinan juga memunculkan pencemaran terkait dengan lingkungan akibat dari konsentrasi aktivitas industri. Secara spasial, aglomerasi membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik aktivitas lain di sekitarnya, serta mendorong urbanisasi. Hal itu tentu seperti tadi dampak positif yang muncul adalah meningkatkan perputaran ekonomi yang lebih luas dan lebih besar. Seperti halnya di Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali terdapat beberapa titik industri, antara lain seperti di Teras, lalu ada juga yang paling besar itu di Mojosongo. Hal itu tidak luput dari industri pengolahan susu sapi. Jika dilihat lagi, Boyolali terkenal akan ketersediaan dengan susu sapi perah.
di mana terdapat di beberapa lokasi seperti Muso, Mojosongo, Cepogo. Hal itu yang kemudian menarik investasi atau industri karena selain ketersediaan bahan, dilihat juga ketersediaan tenaga kerja dan juga akses pasar yang luas seperti akses ke Solo yang dekat, lalu ke akses ke Semarang, ke Jogja, dan jika dilihat Boyolali memiliki infrastruktur yang cukup baik sebagai wilayah yang digunakan untuk industri, untuk kawasan industri. Selain pengolahan terkait dengan susu, terdapat juga beberapa kawasan industri seperti industri tekstil dan lain-lain, di mana kedekatan dengan Karesidenan Surakarta seperti Solo, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo itu menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh banyak pelaku usaha. Selain itu, dukungan jaringan jalan juga menjadi faktor yang penting berkembangnya suatu industri di suatu wilayah. Contoh lain, selain di Boyolali juga ada kawasan industri di Bekasi, seperti kawasan industri besar yang menjadi pusat manufaktur nasional. Wilayah ini berkembang karena infrastrukturnya yang lengkap, akses pasar yang lebih besar dan lebih luas juga, serta kedekatan dengan Jakarta. Sebagai kesimpulan, aglomerasi industri merupakan strategi alami dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, namun tetap memerlukan perencanaan agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Sekian penyampaian mengenai aglomerasi ruang industri dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.